satu, sapu dua, sapu tiga, sapu empat, sapu lima. Berdoa dimulai. Baiklah, karena kalian sudah berdoa, apakah ini ada yang tidak masuk? Berarti semuanya sehat walafiat, syukur alhamdulillah. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar apa kemarin? Jadi yang saya jadi membagi ya, membagi dengan apa itu membagi apa namanya disusun ke bawah ya. Nah, itu kita perlu ingat lagi karena di sini kemarin kita sudah belajar tentang bilangan rasional. Bahwasanya bilangan rasional itu adalah bilangan yang meliputi bilangan bulat, bilangan apa lagi? Pecahan, bilangan apa lagi? Desimal. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengingat kembali yang sudah dipelajari dan saya berpesan, adakah di rumah yang berhubungan dengan pecahan? Ada tak yang berhubungan dengan bilangan pecahan di rumah yang kalian temui? Misalkan kalian beli gula pasir, apakah selalu belinya 1 kilo? Berapa kilo kamu belinya biasanya orang tuanya? Berapa? 1/4 kilo. Ada lagi berapa selain 1/4? Setengah. Setengah kilo. Ada 1/4 kilo, ada setengah kilo. Berarti itu adalah bilangan apa namanya? Pecahan. Kalau 1/4 itu di setengah ya, setengah tadi. Setengah kalau dibuat desimal, ada yang tahu kata? Ya 1/2 sama itu dengan setengah. Ini bisa berapa? 0,5 benar. Itu ada namanya. Sekarang kita melanjutkan pelajaran itu yang berhubungan dengan pecahan dan desimal. Nah, bagaimana kita membandingkan pecahan yang satu itu besar mana dengan pecahan yang lainnya? Contohnya ini tadi ya, dia beli gula pasir 1/2 jadi ini bilangnya setengah, besar mana 1/2 dengan setengah? Ini bilangnya 0,5. Besar mana itu? Sama 0,5 sama dengan setengah sama dengan 1 dibagi 2. Sekarang kalian siapkan pertanyaan. Coba ingat kembali bilangan itu. 3/5 kalau kita mau buat pecahan desimalnya. Mau kita buat bilangan desimalnya. Kemarin sudah saya ajari dengan anak kita M. Jaki, saya kemana?
Kita bisa kembali kan? Membagi. Sekarang coba kalian masing-masing mengingat kembali 35 dijadikan desimal. Ayo, saya kasih waktu 3 menit lah ya. 3 menit cukup lah. 2/3. Dengan cara membagi coba 3 dibagi 5. 2/3. Berapa? Coba. Yang bisa nanti tinggal angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa angkat tangan. Sudah berapa? 3/5 itu berapa desimalnya? 3 dibagi 5. Masing-masing orang dengan cara membagi itu ke bawah biasalah seperti 5. Berani main kandang. Sudah ada yang dapat. Nanti nanti berapanya dari mana? Dijelaskan ke temannya. Nanti berapa dapatnya jelaskan ke temannya. Mana nih yang kita dapat ya? Kita dapat. Pakai desimal ya, desimal. 35 tuh. Coba yang kamu cari 35 yang bang ya. 35 dan 1/3. Nah, apa bedanya nanti? 35 dan 1/3. Berapa? Coba jelaskan. 0,15, ada yang 0,15, ada yang 0,6. Berarti ada yang sudah 0,6. Coba terangkan jalannya. Langkah pertama di 3 dikali 3 dibagi 5 dan bisa sampai 0. Ini 0, jelaskanlah sama saya. Nah. 3 dibagi 5 bisa. Ini semuanya akan menjelaskan hasilnya 0,6 tidak benar. Coba di siapa namanya? Coba. Hasilnya benar tapi susah menjelaskan. Kalau ini yang 0,15, coba. Yang sepertiga yang bisa nanti angka. Yang 35 dan sepertiga. Saya bantu. Mana? Ini sudah ada. Apa nih? Si siapa Iken? Salsa akan menjelaskan yang 3/5 ini karena ada yang benar ada yang tidak. Coba benar. 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Bagaimana caranya? Ya, inilah Salsa akan menjelaskan. 3/5 tidak bisa dibagi. Agak dekat, Man. Ya, terus. Ulang terus. Ya, terus. Ya. 5/3 Ya. tidak bisa dibagi, jadi 3 itu bisa mana? 30 dibagi 5 itu sama dengan 0. Ya. Berarti hasilnya itu 0,6. Ya, benar kata Salsa tadi. Tepuk tangan. Kira-kira makanya itu ya, jadi 3 dibagi 5 tidak bisa ya. Kemudian 3-nya ditambahin jadinya 30 bagi 5, tapi hasilnya 0, dan selesai. Ini dengan kembali sudah banyak yang bolehnya benar. Nah, ini benar ini bolehnya. Benar. Sekarang kita lanjutkan. Dianggap kalian sudah
Yang belum nanti belajar dengan semuanya boleh. Wajar. Membandingkan. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan rasional. Ada yang bilangan rasional tadi, ya itu tadi yang akan kita bandingkan. Ada pecahan, ada apa? Lain kita. Desimal, mau kemana tadi kan desimal. Apakah kita bisa membandingkan yang salah satunya? Nah itu. Pizza. Apakah kita menentukan yang lebih besar sepertiga bagian atau seperti 8 bagian? Sepertiga bagian atau 5/8 bagian? Bisakah kita menentukan besar mana? Alasannya kenapa 5/8? Kata temannya tadi 5/8. Nah, berarti ada yang bisa sepertiga bagian besar mana dengan 5/8? Nah, pikirkan benar. Yang kedua, jika ya, bagaimana kalian menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Ada yang bisa menentukan? Angkat tangan yang bisa. Ini tadi katanya 5/8 katanya. Alasannya karena pernya 8. Padahal belum tentu ya. Ada lagi yang lain alasannya? Alasannya. Nah, kalau belum nanti kita akan pelajari, siapa tahu bisa menjawab. Bisa menjawab ini. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah 2. Yang pertama, kalian bisa menaksir nilai bilangan rasional. Apa menaksir? Mengira-ngira. Contohnya, kalian punya es balon panjang pendek. Tapi temannya meminta, maka kalian pasti membaginya. Membaginya pas atau tidak? Pas atau kira-kira. Nah, itulah menaksirnya. Dan menaksir ini tetap dibutuhkan. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari di rumah kalian, nah, apa kira-kira yang kira-kira tidak memukul baginya? Telur benar. Apa? Dadar goreng. Telur dadar benar. Telur di dadar besar itu. Semua ada orang ini kurang 4, mudah baginya tinggal bagi 2 lagi. Tapi kalau di rumah ada orang 5 bagaimana? Pasti kalian taksir kira-kira kan? Kira-kira kalian sama. Nah, itulah gunanya menaksir. Tapi hanya dibutuhkan jika buat akurasinya tidak perlu dibutuhkan. Tapi kalau kalian mau buat rumah ya pas. Nah, itu kira-kira menaksir. Nanti kalian harus bisa menaksirkan. Karena sambil menunggu ini hidup, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian tadi telur dadar ya, temannya telur dadar kan ada yang besar. Jika telur dadar itu saya bagi menjadi jadi 4, maka satu bagian itu berapa nilainya? Jika telur dadar itu saya bagi 4, maka satu bagian berapa nilainya? 1/2 ini 1. Benar kita. Kalau orang itu mengambil 2 bagian, maka jadinya berapa? 2/4 itu sama dengan berapa? 2/4 itu sama dengan berapa? Bayangkan telur dibagi 4, kemudian kalian mengambil 2, jadinya berapa? 1/2, benar. Berarti 2/4 itu senilai dengan 1/2 ya. Ini sudah muncul ini. Sekarang kalian menonton dulu filmnya.
Diperhatikan baik-baik. Ah, perhatikan animasi ambulan video. Kursi nah. Kawan. Enaknya. Lalu menertawakan. Iya jauh. Yang tadi ya jalan ke jauh. Suaranya benar. Aduh. Opium. Opium. Ini masuk dua. Tiga soal biar cepat. Kelompok 4. Dengarkan. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi kita sudah menyaksikan animasi video. Ya, kalian tonton apa tadi? Kalau temannya tadi, ya, kalau temannya tadi adalah badan. Sekarang yang besar ini, jadi kalian penasaran.
Nah, namanya apa tadi? Nah, pizza. Nah, pizza tadi siapa kan tadi? Nah, karena dia temannya dari yang datang dua, ini datang lagi dua, jadi empat. Terpaksa dibagi empat, masing-masing dapat nah, sekarang kembali ke bisa yang tadi ya. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering berbagi. Nah, misalkan tadi berbagi tadi ya. Ada dia punya pizza, semuanya datang ya bagi supaya adil ya dalam baginya adil dan tadi kira-kira yang mendekati adil ya pastinya. Tapi benar karena datang bukan orang yang berjumpa yang punya dapat seperempat, yang lainnya juga dapat. Nah, karena dalam matematika kelihatan ini ya garis potongannya. Nah, berarti yang sudah diambil satu potong itu kira-kira berapa? Satu berapa? Nah, sudah diambil satu potong berarti satu berapa? Ah, satu potong bisa. Nih. Kalau saya ngambil 3 potong jadinya berapa? Bisa berapa? Ah, ternyata si Yaki ini ngambil, tapi potongannya besar. Itu berapa potong itu? 2 potong tapi jadi 1. Menurut kalian itu besar mana? Besar yang di atas dari bawah. Berarti pilih yang di bawah. Sekarang kita pikirkan. Setelah dimakan sebagian masih ada 5/8 pizza. Nah, kira-kira ini laki-lakinya ini jawab. Si Anwar sadar. Dia sana. Sudah dimakan oleh si Zaki dan si Ahmad tadi. Si Ahmad ngambilnya 2 potong. Tersisa 5/8. Jadi yang dimakan berapa? Berapa? Sisanya 5/8. Baca itu. Setelah dimakan sebagian masih ada 5/8. Berarti dimakannya sudah berapa berapa? 3/8. Nah, 3/8. Tapi sudah ngerti lah ya. Boleh, boleh. Perhatikan berikutnya. Pernahkah kalian kena shopping ini waktu zaman pandemi? Pernah? Ini alat apa nih? Benar, mengukur suhu. Biasanya angkanya pakai pecahan atau pakai desimal. Biasanya kan 37,5 misalnya. Pakai desimal ya. Ini tapi suhunya 36,6 derajat. Ini biasanya kita cek pada siapa yang suka mengunduh internet? Download. Biasanya kalau dia download itu lebih cepat atau lebih lambat? Tergantung sinyal ya. HP kencang Tapi kalau kalian buka, misalkan kalian buka TikTok atau buka YouTube, ini lama atau apa? Nanti dicoba di rumah kalau kalian ngaku dari file ke drive, pakai folder, nanti biasanya lama sekali ya. Tapi kalau download kalian cepat. Nah, ini 15,22 dengan 2,32 bisa mana? Dalam desimal itu lebih mudah. Tapi kalau dalam pecahan biasa tadi 35 dengan 2/3 juta jadinya. Nah, sekarang selanjutnya masih pizza nih. Ini pizza.
Nah, karena ibu kalian akan kedatangan kamu, dia beli lagi dua. Nanti ada dua buah. Sama yang besarnya. Sama, bibanya yang di Kalau berhasil kiri, mencuri. dipotong Pak. Kalau ada tamu, yang ini disimpan di depan. Nanti ayahnya pulang. Nanti ayahnya datang malam misalnya. Ada tamu, enak. Berarti pesannya sama ya. Satu yang ini dipotong Pak. Kalau dalam kerjaan namanya Pak. Ah, Pak berlupa kan Pak bagi Pak satu. Nah ini yang kemarin ya. Yang kemarin bilangan rasional, bilangan rasional satu bisa ditulis 4 per Pak. Nah sekarang kalau saya potong yang bagian ini berapa? Berapa bagian? Satu per. Nah, kalau saya ambil 2 bagian, berapa nih? Sisanya berapa? Sisanya berapa? 3 per. Besar mana? Seperempat, 24 dan 34. Itu diurutkan dari yang kecil ke besar mana? Nah, berarti paling kecil. Jadi kesimpulannya dalam pecahan, jika penyebutnya sama maka mudah sekali kita membandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Nah, itu namanya pecahan apa? Nah, ini ya. Nah, ini kurang ini. Nah, ini sekarang masih pisah yang sama. Tadi dipotong menjadi 4. Sekarang pisah yang kedua. Karena keluarganya ada 4 yang dipotong 4. Tapi karena ada tamu maka dipotong 8. Nah, si ayah mengambil 2, tapi potongannya besar. Ini berapa nih? Nah, supaya sama kita ngambilnya yang sebelah kanan berapa potong? Nah, sama kan? Nah, kalau ini dikuatkan berapa misalnya? 1/4. Yang ini 2/8. Sisanya ini berapa nih? 3/4. Yang ini berapa? Besar mana 3/4 dengan 2/8? Besar mana? Ya, sama. Lihat sama itu non. Hanya dilihat pisahnya lihat sama. Berarti sama. Nah ini namanya pecahan yang senilai. Walaupun dia beda tapi nilainya sama. Lihat pisahnya sama. Dimakan sama. Ada saya, dari sini ada saya. Tentang pizza nih. Siapa yang suka beli pizza di Ramayana? Walaupun namanya sudah tutup ya. Nah, kita lanjutkan ya. Pecahan yang senilai. Sekarang kita punya nilai. Bagaimana cara? Contohnya setengah senilai dengan 5/10. Diapakan supaya sama? Kita coba. Ya sama-sama dikali 5. Berarti dikali pembilangnya dan penyebutnya dikali dengan yang senilai dengan 36 bukan 60 itu senilai dengan 35. Diapakan itu? Kalau dia dari besar berarti dibagi. Kalau bilang berapa? Bilang berapa? Ya, kalian cari NPV dari 36 dan 60. Cari NPV dari 36 dan 60. Ya, NPV dari 36 dan 12. Nah, dibagi 12.
Nah, berarti yang 360 adalah 12. Nah, 34 bintang 2 hasilnya berapa? 68. Kalau dikali 5 hasilnya 15. Ah, ini 34, 68 dan 15. 20 adalah pecahan ya enggak? Senilai enggak? Senilai. Nah, dikali dengan pecahan yang sama. Jadi itu cara membuat pecahan yang senilai. Diapakan jadi? Nah, kalau bilangannya besar dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya. Oke. Nah, ini estimasi. Sekarang pikirkan. Nah, yang di atas itu bilangan bulat. Mengingat kembali bilangan bulat. Kalian mau kasih angka apa? Kali 1 angka berapa? Ah, berapa? Nah, ini mau kasih angka berapa nih? Salah satu. Salah satu. Berapa? Ini mau kasih angka berapa nih? Nah, 1, 2, 3. Ini berarti min 1, min 2. Nah, min 2 berarti. Nah, sekarang yang bawah. Bawah tidak ada angkanya. Kira-kira berapa angka yang akan kamu gantikan di kira-kira nih, berarti kalian menaksir. Menaksir itu harus sangat mendekati. Jangan jauh-jauh ya. Nanti jelaskan bagaimana kamu menaksirkannya. Sudah? Ada yang sudah bisa? Yang dapat segitiga itu berapa angkanya? Min berapa? Kan? Nah, min berapa? Yang persegi itu berapa? Kira-kira? Lihat kira-kiranya berapa? Di antara satunya di antara 0 dan 2. Satunya di antara 0 dan min 1. Nah, satunya di antara 1 dan 2. Nah, petunjuknya tuh. Yang sudah bisa angkat tangan. Ini kepala. Gila. Ada yang bisa menaksir. Karena ini tujuan kita kalau tidak bisa naksir. Ah, coba. Ah, coba ini kelompok 1 mau bicara di Cantika, sudah dapat ini. Ah, sekarang yang gawat segitiga berapa banyak? Min berapa? Min berapa? Min min 0,4. Alasannya? Bravo. 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 Benar. Kita kenal antara 0 dan 1 kurang. Berarti min 0,4. Yang persegi. Yang ini ada yang bisa jawab. Berapa nih? Segi. Ini mau jawab. Dibantu semuanya. Yang persegi berapa? Mau nggak? Mana nih? Alasan 1,4. Alasannya? Kurang berat tapi sudah benar karena dia bilangannya di antara 1 dan 2 dan kurang dari setengah tapi dekat dengan setengah berarti 1,4. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi kelompok 1
kelompok 1 bilang yang gambar segitiga adalah min 0,4, sedangkan yang gambar segi adalah 1,4. Belasannya belum sampai setengah semua. 1 ke 2-nya belum sampai setengah, 0 ke min 1-nya belum sampai setengah. Ada yang lain yang tidak setuju? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya? Setuju semua ya? 1,4 tadi. 1,4. Benar kalau kita lihat tuh hampir setengah tapi tidak sampai. Bisa jadi 1,4, bisa jadi 1,2, bisa jadi 1,3. Namanya menaksir ya. Berarti sudah benar, sudah menaksir kelompok 1. Yang lainnya dianggap setuju ya. Selanjutnya LKS tadi sudah saya bagikan. Sekarang silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Caranya biasanya itu. Nomor 1 itu menyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama tinggal dibandingkan mana perbilang yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau penyebutnya tidak sama, diapakan ini? Kalau penyebutnya tidak sama, diapakan? Disamakan penyebutnya, yaitu berhubungan dengan pecahan yang senilai. Tulis. Silakan. Waktunya tidak banyak ya. Yang sudah boleh tampilkan. Sudah selesai. Rata-rata nomor 1 benar karena penyebutnya sama. Meletakkannya di garis bilangan berarti kira-kira. Kalau nomor 1 silakan. Boleh kalian tambahin garis-garis itu boleh. Boleh. Ini tidak ada garis-garisnya, ditambahin boleh.
nih, jelaskan. Kelompok berapa nih? Dua. Nanti kalau ada pertanyaan, maka anggota kelompok 2 boleh menambahi atau kalau ini kata bisa jawab boleh menanggapi. Nah, silakan dokter. Kenapa itu besar positif? Nah, dengarkan dulu kelompok lain. Silakan. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang menambahnya Elvira Kazalina, Tiara Fatima, Baita Sofalila, Benia Alhamdulillah dan ini pendapat dari kelompok kami yaitu kelompok 2 soal Dengarkan pendapat kelompok 2. terdapat 2 bilangan sebagai dasar, 1/6 dan 8. Bilangan mana yang bernilai jawabannya adalah 40. Jawabannya bilangan Ada pertanyaan, kelompok lain. Ada pertanyaan. Coba belakang. Ada pertanyaan. Tapi dalam setting ini. Nanya. Tanya, ada pertanyaan ada? Ya, boleh. Ya. Mengapa 1/6 lebih kecil daripada 4/6? Tanya ini kenapa 6 lebih kecil dari 4/6? karena bilangannya adalah 1. Karena bilangannya kurang dari 1. Tepuk tangan. Itulah presentasi dari kelompok 2. Oke, sampai. Cek. Siap ya, siap. Siap. Belum kan? Belum. Kelompok 1 akan menjelaskan hasil. Kelompok 3 ya, kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusinya. Kita dengarkan baik-baik. Ada pertanyaan, itulah pendapat kelompok 3. Kalau ada yang tanya. Nanti anggota kelompoknya boleh dibantu. Itu tadi saya ulangi penjelasannya 35 dan lebih dari 38 dikarenakan pembilangnya sama. Karena pembilangnya sama, maka semakin dibagi bilangan dengan yang besar semakin kecil, semakin dibagi dengan bilangan yang kecil semakin besar. Nah, itulah penjelasan kelompok 3. Ada pertanyaan? Kelompok ini, kelompok laki-laki, ada pertanyaan? Tapi,
kelompok 2 mau nanya. Apa bertanya? Apa pertanyaannya? Man, situ man. Nak nanya man. Man, nak nanya man. Nah, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan penyebut dari kedua bilangan tersebut? Bagaimana cara menentukan penyebut dari kedua bilangan tersebut? Bagaimana? Aduh, nggak berbakat jadi fotografer. Bagaimana cara menentukan penyebut dari bilangan tersebut? Perhatikan kelompok 2 nih, ini menjawab. Terus. Kata kelompok 2 saya ulangi karena kurang keras. Tidak perlu lagi disamakan penyebutnya dikarenakan pembilangnya sudah sama. Bagaimana? Ya, diterima ternyata. Atau ada tambahan dari kelompok 3? Tidak ada, sudah jelas. Ada lagi yang lain? Karena tidak ada, kita kasih amplop. Izin kesehatan kau, izin nilai kau. Mau presentasi. Buka tuh deh, latihan lagi. Siapa lawan yang bersama? Nih kelompok berapa nih? Perhatikan. Nanti boleh nanya kalau bingung. Nah, saya lihat tadi kelompok ini agak membingungkan. Bukan membingungkan soalnya, orangnya yang membingungkan. Kalau mau nanya ya. Misalkan pertanyaannya dari mana penyebutnya itu. Ya silakan. Kelompok Mama cepat tuh. 2 diwakili kembali oleh Salsa. Kembali Salsa. Ini jawaban dari kelompok 1. Terdapat dua bilangan sebagai 35 dan 47. Bilangan mana yang mulai dari 35 dan 47? Silakan dilihat dari 35. Jadi penyebutnya itu sama. 35 yang paling besar itu adalah 30. Jadi 35 lebih besar dari 30. Estimasinya karena 37 itu sama, berbeda sedikit, jadi nilainya sama sekali. Itu dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Kelompok 1 mungkin, kelompok 3. Kelompok 1 belum ke depan. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 4, 5. Ada pertanyaan? Jelas-jelas itu dari mana 35-nya? Jelas. Kata temannya 35-nya dari mana? Nah, 35 itu dari 7 kali 5 karena 5 itu adalah prima, 7 adalah prima. Jadi KPK-nya ya tinggal kali plus. Ada lagi pertanyaan? Itu tadi kelompok 4 dari mana 35? Sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah satu ya? Tidak ada. Itu ada pertanyaan. Pertanyaannya. Karena tidak ada pertanyaan maka kita semua yang dapat kesimpulannya berarti kalau dia pembilangnya tidak sama, penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu seperti nomor 3 ini. Untuk itu mari kita kasih aplaus untuk Salsa yang 2 kali ke depan.
Tepung 4. Tepung 5. Nah, bagus. Sekarang sudah ada beberapa kelompok yang presentasi. Kelompok yang lain yang belum ada kesempatan karena terbatas waktu, jadi tapi semuanya sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini tadi membandingkan ya. Tadi kesimpulannya bagaimana membandingkan dua bilang bulan. Semuanya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, contohnya tentukan mana yang besar dari 35 dan 57. Nah, itu 35 dan 57. Langkah pertama diapakan tadi? Salsa. Diapakan langkah pertama tadi? Nah, ini nih 35 dan 57 yang pertama diapakan? 5 dikali 7 atau 5 dari 5 dan 7. Berapa? 35. Nah, berapa pembilangnya? 35 kali bagi 5 kali 3 berapa? Nah, ada satu. Sekarang 35 kali 7 bagi 7 kali 5. 5 berapa? 20 Pak, 20. 25 dengan 21 lebih besar. 25. Maka kesimpulannya 25 besar dari 50. Nah, sekarang bagaimana kalian mau mengumpulkan ini dari yang paling kecil ke paling besar? Nah, dari paling kecil berapa? Nah, ada yang bisa? Langkah-langkahnya. Besar mana antara 4 dengan 56? Kira-kira 56 kira-kiranya. Nah, tapi saya pasti maka langkah pertama sama nih dengan ini 38 sama 10. KPK dari 8, 6 dan 4. KPK dari 8, 6 dan 4. Ya, 24. Nah, KPK dari 8, 6 dan 4 adalah 24. Nah, sama dengan ini 24 dibagi 8 dikali 3. Nah, 24 dibagi 8 kali 3. Ya, satunya berapa? 20. Nah, satunya besar mana? Itu yang paling besar yang mana? Besar apa? 56 paling besar. Nah, berarti urutannya adalah dari yang paling kecil 4, 38 dan 56. Bahkan tadi benar dia berarti besar di 56. Tapi kadang-kadang tidak bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Ada pertanyaan? Apa yang bisa kita simpulkan pelajaran pada hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Yang pertama, Pak, memahami tentang Simpul. pecah yang diapakan? Mengira-ngira tadi, kira-kira. Nah, bisa mengira-ngira berapa pecahnya. Apalagi semuanya pecahan senilai. Jadi pecahan itu ada yang bentuknya lain tapi senilai. Contohnya 1/2 dengan 2/4. Sama enggak? 1/2 dengan 2/4. Nah, itu namanya pecahan senilai. Apalagi bagaimana cara membandingkan itu tadi? Yang A berarti penyebutnya sama, menyamakan penyebut. Yang nomor 2 apa itu?
menyamakan pembilang. Berarti bisa menyamakan input, bisa menyamakan pembilang, bisa apa lagi yang satunya? Misalkan 1/2 itu desimalnya berapa? Nah, misalkan saya kasih soal 0,25 dengan 0,37 sama mana? 0,25 dan 0,37 sama mana? Nah, sudah 0,37. Berarti langkah yang paling efektif boleh dijadikan desimal semua. Boleh. Nah, ini desimal semua. Bisa menyamakan input, pembilang, atau mengubah ke desimal semua. Ada pertanyaan satu sini? Nah, ini ada. Nah, sekarang lihat gambaran mana yang kalian sukai. Gambar di bukunya, gambar. Pilih salah satu, mau digambar yang mana? Nah, bagi yang silakan mana yang hari ini kalian dapatkan, gambar yang mana? Gambar, coba gambar, saya mau lihat gambarnya. Yang satunya adalah nomor 5, gambarnya tertawa sambil mengacungkan 2 jari jempol, berarti oke. Oke, tadi yang tertawa itu ya. Nomor 4 itu senyum-senyum. Nah, nomor 4 senyum-senyum. Nomor 5 itu jidatnya begini-gini, jidatnya mengkerut-kerut. Nomor 2, ini muap-muap nih. Banyak muapnya. Nomor 1 berkeringat dingin. Nomor 1 berkeringat dingin. Karena disuruh ke depan terus, berkeringat dingin. Si Jaki ya, berkeringat dingin, tidak bisa bagi ya. Mana Jaki? Oke. Nanti kalau saya tidak tunjukkan gambarnya, tunjukkan ya. Siap-siap kamera. Siap-siap. Nanti kalau saya bilang tunjukkan gambar kalian masing-masing. Wah, ini gambarnya. Gambar nomor 4 ini berarti kasih nomor boleh, kasih nomor. Siapa tahu gambar kamu. Siapa tahu ada yang beda sini, nah. Sudah bagus. Ini gambarnya perempuan ini. Nanti dia ceritain gambarnya. Wah, ini. Gambarnya. Ini gambar nomor 4. Berarti sudah paham, walaupun kurang mengerti dikit. Wah, ini tinggal lebih kurang tahu nih, jadi lagi di rumah. Wah, ini berangkat yang cocok. Tapi nomor dulu. Ini betulan, dulu capeknya. Ini besar nih. Wah, ini punya si Cinta ini. Sudah cocok nih, paham dan mengerti. Kalau ditanya berapa 0,5, pecahnya berapa? 1/2, benar. Berarti pahamnya ya. Pintar ya. Wah, punya sasar. Ya, karena dia ke depan 2 kali ya pasti pahamnya ya. Coba saya tanya Tata nih, pahamnya enggak nih? 0,75 itu pecahnya berapa? 0,75 pecahnya berapa?
3/4. Nah, udah pinter adalah. Nah, sekarang kalau saya bilang itu terakhir pukul 5 langsung diangkat nanti ya. Siap belajar langsung diangkat gambarnya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semuanya. Wah, bagus semua. Nah. Oke, turunlah. Nah, kita menguji. Sekarang kembali ke tempat masing-masing dengan rapi. Nanti sini lah. Rapi, siapkan penanya karena apakah hari ini tujuan yang kita buat tadi apakah sudah tercapai atau belum? Kalau saya lihat gambarnya ini harusnya tercapai ya. Nah, sekarang saya kasih semua. Silakan dikerjakan masing-masing. Ini ada 6. Nah, silakan yang sudah menerima soalnya dikerjakan soal terakhir. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakannya di kertas nila. Kalau pilihan ganda tinggal dilingkari. Tanggal 10. Kok balbel? Silakan dikerjakan. Dengan kemampuan masing-masing. Buat tegak-tegak dong. Aku yo. Hari ini tanggal 7.
Nah, semuanya sudah selesai ya. Berarti karena sudah selesai, ternyata saya lihat tadi yang sudah lumayan. Ada yang sudah bisa, ada yang masih setengah-setengah. Nah, yang setengah nanti dipelajari lagi. Boleh bertanya dengan kelompoknya masing-masing atau semuanya. Di kelas lain mungkin bisa belajar. Nah, pelajaran selanjutnya adalah nanti operasi hitung bilangan nasional. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Nah, untuk hari ini dapat cukupkan sekian. Pelajarannya sudah berjalan dengan baik dan kalian tadi repetinya sudah bagus. Tinggal bilang semua tadi apa? Siap belajar, siap. Kemudian langsung mulai. Tapi dua di sini. Sapu satu, sapu dua, sapu tiga, sapu empat. Semangat, konsentrasi.